di modelnya Chelios kita punya berapa banyak waktu sampai titik terendahnya? 2026 kuartal kedua. Lagi dong. Iya. Chelios sudah sempat melakukan estimasi kah? Ya. Berapa sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 Indonesia kemarin tuh versi Chelios? Ya, versi kita bansos. Argumentasi dari pemerintah nih. Iya. Ada bansos dan stimulus. Kalau dicek, belanja pemerintah kan tetap negatif. Pertumbuhannya tetap minus 0,33% secara tahunan. Staf kita ya di Chelios waktu itu ada salah satu acara gitu, webinar, salah satu anggota DPR ya langsung statement. Padahal nggak ngebahas soal ini ya, data BPS. Ngebahas soal anggaran. Tapi langsung statementnya adalah, kita nggak suka apa yang dilakukan oleh Chelios gitu. Waduh. Jadi menurut kita sih, Siapa yang menurut Mas Bima yang layak di reshuffle dari kabinet kali ini? saya sih satu tim aja. Jadi satu tim ekonomi itu diganti semua. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gua Tirta. Sama gue Vincent. Nah, langsung aja ya. Langsung. Cepet-cepet ini. Ini malam. Ini kita syutingnya bela-belain malam, time sensitif. Karena urgent. Karena urgent. Urgent banget. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Bima Yudhistira. Betul. Director dari Center of Law and Economic Studies, Chelios. Chelios. Iya. Ini perlu diklaim ya, ini Chelios bukan Chelos. Itu guyonan waktu Mas Huda loh itu. Enggak, tadi ada live soalnya. Gua kira bakal live sama Chelos. Yo on. Enggak ya. Di sini kita nggak akan baku hantam tapi lebih ke tukar pikiran. Ini adalah Mas Bima Yudhistira. Wih. Ya, thank you Mas sudah datang malam-malam ke Big Alpha. Ya, kita yang makasih sih diundang. Ya, nah, langsung aja ya. Langsung. Ini kita tunjukin nih, cheers, nih slide-nya. Chelios beberapa hari yang lalu mengirimkan surat kepada PBB. Itu bentuknya apa Mas? Gua nggak tahu itu. Apakah surat protes, surat minta di-investigate atau gimana? Ya kita tuh kirimin surat tuh karena awalnya Ya. Nah, karena awalnya pada waktu itu kan antara data BPS 5,12% tuh di kuartal kedua itu dilihat dari berbagai indikator tuh ada bedanya. iya. Banyak banget malah bedanya ya. Sama pertumbuhan kredit beda, sama industri beda. Nah, kemudian kita inisiatif nih. Ini kelihatannya kayak deja vu. Deja vu. Kenapa? Karena Malaysia itu pernah punya masalah yang hampir sama. 2020 itu sampai special reporter. Nih kira-kira investigator khusus dari PBB. Iya. Itu datang ke Malaysia April 2020. Ingat banget tuh. Iya. Nah, kita lihat ini kayak nggak bisa nih karena semua standar statistik itu harus dicek sama PBB. Karena dia merujuknya ke situ tuh. UN Official Statistic Principle. Jadi itu itu adalah badan Ya. PBB khusus ngurusin statistik sebuah negara-negara membernya. Ya, semua negara. Jadi statistik yang dikumpulkan PBB tapi juga jadi standar negara-negara lain. Karena semuanya harus punya standar yang sama ya kan. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi standarnya beda-beda, gimana ngebandingin ya kan? Peer-nya gimana tuh? Apple to apple-nya. Nah, dari situ kita punya ide gimana kalau kita ngaduin aja nih ke dua lembaga. Yang pertama UN Commission of Statistics, yang kedua itu adalah UNSD. Nah, Statistical Division gitu ya. Nah, di UNSD itu kita kirim nih dua-duanya surat, tapi ada lampiran-lampiran. Salah satunya adalah argumentasi kenapa data dari BPS ini patut dipertanyakan, ada yang janggal. Kita kasih tahu tuh semua alasannya tadi ya, industri, kemudian ekspor, kok ada yang nggak nyambung. Investasi itu yang menarik, alat pertahanan keamanan itu dimasukkan dalam klasifikasi investasi. Makanya kalau teman-teman pada lihat nih investasinya kok bisa tumbuh tinggi, padahal semuanya lagi ngeluh kan, investasi lagi kurang oke di banyak tempat. Ini ternyata pas dicek itu ada alat pertahanan keamanan Masuk sebagai komponen dalamnya. masuk komponen sehingga dia floating angka dari investasi. Periode sebelumnya angka bagian itu masuk nggak? Komponen itu masuk nggak sebagai? Kecuali kita mau bikin tank. Jadi bisa dibedain ya, impor alat pertahanan gitu ya, sama impor pabrik untuk buat alat pertahanan. Iya. Ini bedain. Kalau yang impor alat pabrik buat pertahanan, buat itu aja. Ya misalnya buat pabrik persenjataan di dalam negeri, itu bisa masuk tuh yang namanya pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung. Tapi ini masalahnya adalah
kita impor jet, kita impor rudal balistik dan lain-lain, itu dimasukin ke situ. Dia kan nggak memproduksi barang. Iya. Nah itulah lampiran-lampiran tadi, kemudian kita coba kirimkan. Jumat kita kirim ya, sore itu hari Senin, Iya. itu sudah dapat balasan dari UN Statistical Commission. Oke. Dia bilang chairnya langsung ya. Nah, ini makanya kalau ngelihat komen-komen tuh ada yang bilang, ini kalau ngebalas di pemerintah mau ngadu apa biasanya balasannya lama gitu kan. Dioper ke birokrasi sini. Nah, kalau ke PBB enggak. Jadi paling enggak ada balasan dari chairnya langsung dari PBB bahwa ini kita akan follow up nih. Karena ini ada urgensi untuk dibahas. Kenapa PBB punya kepentingan juga? Iya. PBB punya kepentingan untuk masalah soal bansos nantinya. Kalau pertumbuhan ekonominya salah, berarti kan bisa diklaim nggak butuh bansos orang Indonesia. Benar. Nah, logisnya gitu. PBB-nya kan punya misi gitu kan, SDGs dan lain-lain. Jadi istilah-istilah untuk bilang bahwa ini buat mengukur keberhasilan pembangunan yang merata. Jadi PBB punya misi di situ. Nah itu tuh story-nya. Selasa dibalas ya kita balas lagi. Bahwa kita akan tunggu update berikutnya gitu dari PBB. Harapannya sih kayak di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia yang tadi April 2020 dia kirim orang sehingga Malaysia itu merevisi pada waktu itu garis kemiskinan. Bukan angka pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam konteks Malaysia garis kemiskinan. Oke, ya akhirnya itu direvisi. Jadi pemerintah Malaysia ngaku bahwa ini garis kemiskinan yang nggak oke. Jadi sebelumnya, gua sederhanakan sedikit. Jadi sebelumnya Malaysia membuat garis kemiskinan di level ini sedikit ternyata understated ya. Iya. Terlalu rendah menurut pemerintah Malaysia. Akhirnya PBB datang, angkanya direvisi untuk menjadi lebih tinggi, gitu ya. Betul. Oh, oke. Ya. Nah, kalau teman-teman dari Celios kan pasti udah punya model ekonomi lah ya. Jadi artinya ketika bilang ada yang salah nih dengan angka 5,12% itu ada basisnya. Ya. Cuman dari kami nih, Bikalva juga waktu itu bikin konten ya. Dan semua komennya seragam ya. Nggak percaya. Sama BPS. Nggak percaya sama BPS. Nah, ini kan aneh. Orang-orang atau netizen atau audiens kami kan nggak punya model ekonomi. Yang mereka tahu apa yang mereka rasakan di lapangan nih, gitu ya. Sampai mereka bisa bilang angkanya nggak mungkin segini, gitu. Bahkan mungkin dari mereka nggak punya economic background yang cukup untuk bisa bilang itu salah, tapi mereka berani bilang itu salah. Yeah. Nah, emang sudah segetir itukah impactnya gitu, atau itu cuman kayak anekdotal doang yang ada di realita gitu, Mas? Bukan anekdotal sih, tapi realnya emang begitu. Contohnya misalnya orang tuh nggak perlu jago statistik terlalu detail untuk tahu bahwa di kuartal kedua, artinya bulan April, Mei, Juni, itu kan nggak ada Lebaran, Ramadan. Betul. Kok bisa pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada fase kuartal yang bertepatan Ramadan puncak Lebaran? Kuartal 1 ya? Kuartal 1. Nah pemerintah bilang ini orang liburan kali untuk libur sekolah ya, nggak bisa diterima karena nggak semua orang punya privilege untuk buang-buang uang pada waktu libur sekolah meskipun harga tiketnya udah dimurahin dan lain-lain. Tapi argumen itu kalau di breakdown lebih detail, konsumsi rumah tangganya sama Mas, kan ada komponen GDP itu kan konsumsi rumah tangga kan yang benar-benar menggambarkan argumen tadi gitu, spending pada liburan. Angkanya sama atau memang lebih tinggi? Nah angkanya lebih tinggi, tapi yang menjadi menarik kalau angkanya lebih tinggi pun ya kan dia pertumbuhnya 4,97% di kuartal kedua. Itu pun pertumbuhan ekonominya nggak 5,12% juga. 4,97 kuartal pertama tadi ya? Kuartal kedua. Oh kuartal kedua. Ya 4,97%. Bagian tahunan. Komponen konsumsinya doang. Pertumbuhan, pertumbuhan ya kan. Nah tapi kan dia 54% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi kalau misalkan kita mau 5,12%, nggak cukup 4,97% tumbuhnya, harus lebih tinggi. Karena yang lainnya lebih kecil ya. Iya, karena jadi komponen lainnya lebih kecil. Di situ ada diskoneksi lah antara itu. Jadi orang nggak perlu sampai paham detail. Ini kalau orang untuk awam ya, gitu ya. Bahkan investor retail juga nggak perlu tahu sampai detail bahwa ini ada sesuatu yang bermasalah nih. Karena apa faktor pendorong kok bisa di momentum Lebaran lebih rendah daripada bukan Lebaran? Ekonomi Indonesia itu gampang penggeraknya. Pada waktu Lebaran pasti lebih tinggi daripada kuartal yang lain. Yang nggak ada Lebaran. Ya. Kedua, kalaupun bukan Lebaran, Natal tahun baru, yang menjadi salah satu pendorong nih. Jadi kalau nggak ada momentum Natal tahun baru, nggak ada Lebaran, hanya mengandalkan sekolah,
Enggak, orang tuh tadi liburan, sekolah itu uangnya sebagian juga mikir buat beli seragam, buat beli buku. Jadi nggak mungkin akan luxury dia akan belanja seperti lebaran. Nah itu satu tuh. Orang juga ngelihat soal PHK massal juga. Kan dibilang bahwa oke, ada PHK tapi gesernya ke gig ekonomi gitu ya. Tetap aja dong orang yang kerja di formal versus yang di sektor gig ekonomi, overall pendapatannya pasti lebih tinggi yang formal. Iya. Nah jadi orang bacanya ini kok ada PHK perusahaan-perusahaan besar. Terus kalau dibilang oke, PHK perusahaan besar selain ditutup sama informal, hilirisasi nih. Itu argumen pemerintah. Hilirisasi. Pas kita cek 28 perusahaan smelter itu lagi bermasalah produksinya. Ini dari asosiasi sendiri yang bilang. Yang ngomong itu hilirisasi siapa, Mas? Yang ngomong hilirisasi. Argumennya. Ya, adalah ini kan tonnya begitu kan. Kalau ditanya ini investasi dan udah konsumsi dari mana nih ya. Terus kita juga ngelihat bansos. Argumentasi dari pemerintah nih. Ada bansos dan stimulus. Kalau dicek belanja pemerintah kan tetap negatif. Pertumbuhannya tetap minus 0,33% secara tahunan. Jadi dari government spending atau pemerintah juga nggak dorong orang buat belanja. Dan sekarang kan kelihatan nih Pati, Jombang, daerah-daerah lainnya ya, ada 5-6 daerah. Isunya adalah efisiensi anggaran membuat pendapatan turun. Kemudian daerah potong Kompas yang paling instan naikin PBB. PBB-nya bukan United Nations lagi, pajak bumi dan bangunan ya kan. Naiknya sampai ada yang 1000%, 500% dan lain-lain. Nah, dengan Celios mengirim surat kepada PBB, udah ada reach out belum dari BPS atau ayo nih Celios silahkan diskusi nih angka kami nih, atau dari pemerintah lah yang ngajak diskusi untuk beradu data atau beradu argumen terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang 5,12 itu sampai detik ini? Ya, so far secara resmi belum ya. Belum ada. Secara resmi belum ada. Tapi kita pun juga nggak langsung ke PBB juga. Kita juga akan mengirimkan surat ke BPS untuk permintaan informasi. Jadi stepnya gini. Yang pertama ini ke PBB. Mereka biar datang ke BPS ke Jakarta untuk melakukan audit. Ya kan? Tapi kita juga komunikasi ke BPS-nya itu akan dilakukan dengan meminta semua transparansi. Jadi ada 3 lah transparansi yang kita minta. 1 datanya, yang kedua metodologi pengambilan data, yang ketiga komponen. Komponennya. Karena ada beberapa misalnya kawasan ekonomi khusus, apa ini mau dimasukin ke investasi padahal masih berjalan proyeknya. Jadi kalau di dalam akuntansi apa namanya akrual. Akru. Memang bisa begitu. Nah kan kita kan ada beberapa hal yang ingin kita buka tuh. Kalau datanya nggak bisa dikasih juga sama BPS, ya kita ke Komisi Informasi Pusat untuk minta dilakukan mediasi biar datanya itu terbuka. Karena ini semua akan ngelihat nih, biar lebih transparan juga ya. Ke DPR nggak, Mas? Karena kan harusnya kan BPS itu kayak eksekutif ya. Harusnya kan ada fungsi pengawasan ya di DPR legislatif. Belum ada angin-angin dari Senayan. Justru salah satu staff kita ya di Celios waktu itu ada salah satu acara gitu webinar, salah satu anggota DPR ya langsung statement. Padahal nggak ngebahas soal ini ya data BPS, ngebahas soal anggaran. Tapi langsung statementnya adalah kita nggak suka apa yang dilakukan oleh Celios gitu. Waduh. Jadi menurut kita sih mereka paham sebenarnya. Tapi itu kan kita cuma ngasih bola nih. Bahwa Celios aja sampai lapor ke PBB. DPR-nya kemana? Nah ini harusnya buat mereka untuk bereaksi juga. Paling nggak panggil lah. Atau bikin hak apa namanya? Hak angket. Ya kan? Atau pansus. Bisa. Betul. Nah selain Celios ada nggak lembaga lain yang independen yang mempertanyakan angka 5,12% pemerintah itu? Oh banyak sih, banyak. Sekarang udah mulai bermunculan banyak ya. Jadi ya waktu kita bikin kontennya di Big Alpha itu akun Instagramnya LPMUI. Ya teman-teman itu juga komen gitu. Ya ada LPMUI dan macam-macam akademisi kampus beberapa saya lihat dari Unpad juga ada ya. Jadi ini udah mulai ada suara-suara mempertanyakan gitu. Tapi satu lagi nih, yang ke depan kita mau lakukan adalah ke Bank Dunia dan OECD juga. Kenapa Indonesia lagi aksesi ke OECD dan Bank Dunia juga sebenarnya punya kepentingan untuk statistik itu. Kenapa Bank Dunia?
Karena dia akan melihat bahwa pinjaman yang diberikan Bank Dunia ke pemerintah ini deliver pertumbuhan apa enggak. Itu jadi bahan indikator kan. Ya, OECD kita punya kepentingan tadi. IMF itu ada yang banyak tuh yang komen tuh. Kenapa nggak ke IMF? Ini masalahnya kita udah nggak punya utang lagi ke IMF. Kan? Iya. IMF ada kepentingan juga ya. Iya, kecuali asistensi pemerintah. Nah, jadi beberapa lembaga ini. Nah, ke depan selain itu juga ini panjang nih, akan panjang banget sampai ke credit rating agency. Fitch dan S&P. Moody's juga ya. Betul. Jadi mereka pastinya punya kepentingan. Jadi mereka yang punya kepentingan untuk bisa ngelihat data validitasnya sehingga buat pertimbangan kebijakan mereka kan, rating utang gitu ya, investment grade dan lain-lain. Itu dasarnya apa? Salah satunya kan pertumbuhan, growth. Kalau data pertumbuhannya inflated atau kurang akurat ya, ini kan berpengaruh nih kepada lembaga-lembaga ini buat menilai Indonesia. Okay. Apa sih impact paling buruknya, terutama kalau dari kacamata stakeholdersnya, lender atau investornya Indonesia gitu ya, yang pada naruh uang di sini mungkin lewat bonds atau lewat strategic investment gitu ya. Itu kan artinya jika angka pertumbuhannya itu inflated, keputusan strategik mereka mungkin jadi harus dievaluasi lagi. Kemungkinan terburuknya apa kalau ternyata mereka yakin bahwa angkanya bukan 5,12? Oh, ini urusannya bisa sampai ke gagal bayar utang. Jadi bayangin ya, lender-lender itu misalnya dia masuk ke private sector, kemudian sektor swastanya dia percaya angka pertumbuhan industri kuat dan lain-lain, semua percaya itu, padahal realitanya nggak begitu. Daya belinya lagi bermasalah, pembelian bahan baku industri juga nggak sebanyak itu. Yang terjadi adalah salah baca, ini efeknya panjang, salah baca data ini dalam pengambilan keputusan, ujungnya adalah bisa sampai kredit macet, bisa sampai kemudian dia nggak bisa mengembalikan, ya karena nggak sesuai dengan realitanya kan. Konsumen juga sama nih, lender juga ya, konsumen juga sama, konsumen jadi boros nggak karuan, boros nggak pada tempatnya. Kata siapa ekonomi kurang begitu bagus? Ini kan ekonomi tumbuh 5,12%, boleh dong sedikit agak flexing. Iya lagi, ya kan? Nggak ada masalah kan? Jadi secara psikologis. Tapi itu kan false alarm gitu. Jadi seharusnya kita lebih hati-hati karena ke depan mungkin masih akan ada banyak tekanan. Tapi ini udah deh nggak apa-apa, ngutang aja, yang penting kita belanja, atau ke depan kerjaan akan gampang. Lapangan kerja juga makin terbuka banyak ya. Bisa ngelamar, industrinya aja tumbuh kok. Industrinya tumbuh 5,6%, investasinya juga tumbuh 6%. Jadi apa yang mau worry kan? Nah itu kan akhirnya menjadi behavior atau perilaku konsumennya berubah semua tuh. Akhirnya belanja gila-gilaan pakai kartu kredit ataupun pakai pay letter dan lain tanpa rasionalitas. Wah itu menurut saya sih bisa bahaya sih. Terus ya kan bondholder kita kan sebenarnya bank-bank juga ya, paling gede gitu ya. Impactnya apa tuh? Punya dampak sistemik ke industri perbankan nggak nanti kalau misalnya ternyata ya itu pertumbuhan ekonominya nggak sesuai, kemungkinan yieldnya akan naik atau enggak? Terus dampak sistemiknya ke perbankan kita ada nggak? Ya, jadi begitu pertumbuhan ekonomi yang dipercaya tidak sesuai dengan realita gitu, maka dari sisi banknya pastinya akan berubah semua. Jadi bank itu kan setiap tahun dia mengeluarkan rencana bisnis bank. Termasuk rencana bisnis bank itu penempatan dana di instrumen apa, penyaluran kredit kemana. Itu basisnya. Ini karena saya beberapa kali sering bantu beberapa bank untuk bikin itu. Salah satu basisnya adalah proyeksi ekonomi. Memproyeksi ekonomi 2026 basisnya apa? 2025. 2025. Nah, jadi kalau pertumbuhannya udah nggak match sekarang dengan realita, berarti kita pasang tinggi dong 2026. Ya tadi overshoot dari target, dan itu berpengaruh banyak. Jadi kalau di tengah jalan mulai mengalami hal yang nggak sesuai dengan realita, itu perubahan itu harganya mahal sekali kan. Orang udah ngasih kredit udah terlanjur gitu kan. Udah beli bond tadi. Bond itu bukan cuma pemerintah ya, tapi juga bond dari swasta juga. Ternyata swastanya misalnya tidak semua, atau apalagi sektor-sektor yang inflated datanya, dia nggak perform. Nah itu juga bisa beresiko sistemik ke perbankannya. Nah, itu sebenarnya kita reminder gitu, karena kejadian juga di beberapa negara, salah satunya adalah India tuh menarik. India tuh ada 2 kasus. Yang pertama data tenaga kerjanya, menteri tenaga kerjanya nggak percaya sama data tenaga kerja. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi.
Jadi India pernah kena kedua kasus ini. Itu bisa mempengaruhi trust dari investor, dari credit rating, dari bondholder dan lain-lain untuk menilai lagi, evaluasi lagi tentang penempatan dana mereka. Pada waktu itu yang terjadi sama India apa Mas, di rating bond mereka? Nah, salah satunya outlook dari bondnya berubah. Tapi masalahnya kan saat itu juga Modi ya. Iya. Jadi kok agak dejavu ya. Jadi waktu itu lembaga statistik India menyesuaikan dengan keinginan Modi waktu itu. Ya kurang lebih indikator-indikatornya nggak mau diganti lah. Oh oke. Nah, Celios sudah sempat melakukan estimasi kah? Ya. Berapa sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 Indonesia kemarin tuh versi Celios? Ya versi kita 4,7 sampai 4,8%. 4,8%. Berarti ada selisih sekitar 0,3 sampai 0,2 persen ya. Berarti kalau dijadikan numbers itu kali 1,5 triliun US dollar kan? Ya. GDP ya kan? Ya. Kira-kira ya. Kan GDP Indonesia itu kan 1,5 triliun. Betul. Jadi sekitar 26 ribu triliun kali aja 0,3%. Ada angka yang harusnya menggambarkan aktivitas ekonomi sebesar itu ternyata tidak ada gitu kan, logikanya kan gitu ya. Betul. Gua disclaimer juga karena gua anak akuntansi bukan anak ESP, sekarang IE ya. Ilmu ekonomi. Gua sama Vincent adalah anak akuntansi, terus kita di industri keuangan finansial itu adalah bisnis ya. Jadi ilmu ekonominya harus sedikit diasah ya. Cetek. Ya. Nah, terus gini, dari model yang dibuat oleh Celios misalnya, tadi kan ada gap gitu. Kalau misalnya kita taruhlah di kuartal ini memang betul angka pertumbuhannya inflated, impactnya ke kuartal-kuartal berikutnya itu kan jadi kayak semacam harus inflated terus, ya kan? Kalau yang kuartal sekarang itu inflated, supaya tahun depannya pertumbuhannya nggak turun harus dijaga, tanda kutip harus dijaga lagi gitu ya. Itu presidennya gimana tuh? Maksudnya jadi yang pengen dilakukan Celios itu supaya nggak terjadi seperti itu ya, makanya ngadu ke PBB gitu ya. Oh. Jadi bayangin kalau komponennya nih yang inflated tadi, contohnya adalah alat pertahanan tadi. Untuk ngejaga itu growth-nya biar tetap tinggi apa? Ya belanja alat pertahanan dong. Tapi sebelumnya, sorry ya, di kuartal 2 itu dimasukin sebagai komponen pertumbuhan ekonomi, belanja alat pertahanan. Kalau dia memproduksi. Betul. Sebelumnya ada nggak belanja itu? Dimasukin nggak pertanyaannya? Dia dimasukkan dalam statistik, ya asalkan itu misalkan untuk pindad dia beli mesin. Betul, oke. Bukan untuk digunakan. Nah bukan untuk digunakan, ya. Tapi kalau dia digunakan dan bukan untuk memproduksi alutsista, itu tidak maka bisa. Dia nggak boleh dimasukkan ke dalam fixed asset atau fixed investment itu. Nah di situ jadi mau nggak mau nih 2026 biar di kuartal yang sama misalnya itu pertumbuhannya bisa di atas 5%, maka belanja alat pertahanannya berarti harus dipertahankan. Itu satu. Yang kedua, tadi gimana soal yang accrual tadi? Yang misalnya beberapa investasi dia belum masih berjalan gitu kan. Tapi udah diakui. Nah, tapi udah diakui sebagai pembentukan modal tetap bruto PMTB. Jadi kalau udah diakui begitu, artinya apa? Artinya ke depan harus bikin proyek-proyek yang belum tentu proyeknya itu sudah terrealisasi tapi dimajukan. Misalnya baru ada kontraknya doang. Baru ada kontraknya, belum financial closing misalnya. Jadi terus-terusan di-accrue ya? Iya. Jadi yang harus dianggap sebagai realisasi itu uang yang udah benar-benar keluar gitu ya Mas? Oh iya dong. Iya. Jadi makanya ini beda nih. Makanya ada yang bilang kenapa sih data dari BKPM realisasi investasi ya itu dengan datanya BPS itu beda. Kenapa beda? Karena yang di BKPM itu biasanya adalah realisasi investasi itu angkanya bisa lebih kecil daripada yang ada di BPS. Kenapa? Dia realisasi investasi. Nah, kalau BPS ini sebenarnya dia meng-capture rantai pasok dari input investasi sampai jadi barang. Jadi dia lebih panjang daripada data si BKPM. Makanya pasti akan ada perbedaan itu. Oke, kita pakai metodologi yang sama nih. Nah, permasalahannya adalah di investasi tadi
apa yang benar-benar menghasilkan barang, apa yang sebenarnya barang sekali pakai. Karena belanja alat pertahanan contohnya ini kan, ini harusnya masuk di G, government spending. Betul. Kalau masuk di I, investment, double. Iya. Nggak boleh double counting kan? Kalau di akuntansi nggak boleh catat ganda kan? Ya dong, kan itu belanja pemerintah. Kecuali swasta yang beli alutsistanya kan, bukan. Tapi yang beli adalah pemerintah. Nah, nggak boleh dicatat ganda. Nah disitulah kalau dicek satu persatu, apalagi ya PMI manufakturnya turun, industrinya juga tumbuh cukup tinggi. Terakhir PMI kita masih di bawah 50 ya? Iya, kontraksi. Di Juli ya? Iya. Nah ini Mas, ini data kenaikan PBB, ini PBB yang pajak bumi dan bangunan ya? Iya. Di beberapa daerah. Ini yang baru kita capture, yang udah masuk ke media nasional adalah di Cirebon, di Semarang dan di Jombang, di Bone, dan semua berawal di Pati. Pati membenci Bupati. Ayah. Pati benci Bupati. Pati benci Bupati. Enggak. Bupati. Bupati sama. Literally bupatinya dilemparin. Iya. Dilemparin. Jadi, nah, apa yang terjadi Mas menurut Mas Bima? Menurut Chelios. Oke. Ini inisiatif ya, inisiatif daerah ini. Jadi yang pertama, banyak beberapa daerah itu adalah bupati baru, incumbent ya, yang dia nggak paham cara cari dana. Kedua, bupati-bupati ini berada pada situasi efisiensi anggaran pemerintah. Ini kan menarik nih, ada beberapa yang bilang jangan ngaitin dong dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, nggak ada hubungan secara langsung. Ya, dan dan kita tambahin sudah dibantah oleh Mendagri ya. Apa Mendagri apa Mensetnek ya, lupa gue. Setio Hadi itu apa ya? Setnek ya? Ya, sekretariat. Ya nanti dicarilah, dibantah bahwa ini bukan dampak dari efisiensi. Kalau saya sih ngelihatnya nggak setuju ya soal itu ya. Justru ini ada dampak berganda dari efisiensi. Dampak pertama, beberapa daerah nih kayak Pati ini dia berkurang sampai 50 miliar dana transfer daerahnya. Itu kerasa banget 50 miliar ya buat daerah kayak Pati gitu ya. Kemudian efek lainnya apa? Hotel, restoran itu turun. Pajak daerah salah satu yang paling besar adalah pajak hotel restoran, ya kan, restoran dan makan minum itu cukup besar. Jadi efeknya tuh ganda. Kalau dibilang efisiensi pemerintah pusat nggak pengaruh, sangat-sangat pengaruh sekali. Karena efisiensinya itu dia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini biasanya analogi yang saya harus pakai itu. Kenapa tumpul ke atas? Karena menterinya semua sekarang minta anggaran kan? Iya betul, nambah anggaran semua. Blokir anggarannya dibuka. Tapi di bawah itu sekarang ada pembatasan di banyak tempat, ya rapat-rapat dan lain-lain itu masih ada pembatasan-batasan. Terus kalau nggak salah ada sekitar 15 item yang akan tetap jadi efisiensi di 2026. Jadi efisiensinya masih akan terus lanjut gitu. Jadi efeknya itu. Nah satu lagi adalah nih Pemda ini nggak kreatif. Nggak kreatif untuk cari uang. Cari financing ya. BU tapi nggak kreatif. Jadinya mentok. Iya, jadi naikin pajak ya. Pajak PBB itu paling gampang. Makanya kita bilang nih berburu di kebun binatang. Iya. Ini bukan binatang gimana ya, bukan mendiskreditkan wajib pajak, tapi orangnya jelas, rumahnya jelas, titik koordinat jelas, betul. Tinggal NJOP, nilai jual objek pajaknya itu disesuaikan aja. Bilang aja dari tahun 90 nggak pernah disesuaikan, sesuaikan langsung 2025. Tapi alasan itu legit kan? Ya tapi kan kondisinya. Iya, tapi terlepas dari kondisi ekonomi alasannya memang legit, tapi ya emang dirapel ya jadi. Iya, tapi kan maksudnya. Tapi harus nggak peka aja, nggak peka sama kondisi aja kan. Menurut gue sih gini, satu kan peruntukannya rumah ibadah, rumahnya misal dari tahun 90 nggak pernah dilakukan penyesuaian. Rumahnya ditinggalin sama lansia, juga orang miskin dan lain-lain gitu ya. Kalau gitu kenapa nggak dari dulu bertahap, misalnya dari 10 tahun yang lalu bertahap. Kenapa sekarang langsung dirapel ya, jadinya 400% kenaikannya. Karena kan? BU-nya baru sekarang ya. Nah karena BU yang kelihatan baru sekarang. Dulu kan belum pernah nih ada efisiensi anggaran separah 2025. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat nih beberapa daerah ini sebenarnya masih banyak sih cara untuk cari pajak-pajak yang kreatif. Pemerintah pusat juga gitu. Dan pemerintah daerah bisa menerbitkan surat utang juga kan? Ada municipal bond. Cuman sempat problematis karena municipal bond ini banyak Pemdanya nggak siap. Nggak ngerti juga ya? Iya, satu nggak ngerti. Kalau nggak salah dulu ada ya wali kota Solo kan, ditanya mau ngutang apa enggak gitu ya. Terus kemudian bilang
Bon itu apa? Iya, obligasi itu apa sih? Itu utang. Tapi siapa ya? Aduh, Familiar ya? iya. Pokoknya saya cuma ngasih tahu yang dejavu lah. Familiar. Nah, terus di beberapa daerah itu begitu dia pun diperbolehkan untuk utang misalnya, pertanyaan tetap sama kan? Pendapatan asli daerahnya untuk bayarnya pakai itu dari apa? Iya, gitu. terbit tentang lagi. Iya, terus aja gitu. Terus aja gitu. Iya. Jadi menurut Mas Bima, Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan Bone ini adalah sebuah letupan awal. Akan adakah daerah-daerah lain yang akan melakukan hal serupa ini? Saya pikir sebelum tutup tahun 2025 ini dicatat aja ya. Sebelum tutup tahun 2025 itu paling nggak ada 30 kabupaten yang akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pati. Menarikkan PBB. Betul. Tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya salah satunya adalah coba cek deh beberapa kabupaten yang pembayaran ASN-nya itu tertunda. ASN tertunda atau yang bupati yang punya sewa mobil nih sampai dia nggak bisa bayar rental mobil untuk kedinasan. Ada beberapa tanda-tanda itu. Stres sendiri gue. Ya. Tapi ini maksudnya buat warning ya bahwa memang ada korelasi gitu. Yang kita minta kepada pemerintah pusat kan kalau dia nggak bisa ngasih daerah lebih besar, ya paling nggak efisiensi anggarannya yang di pemerintah pusat ini bisa dievaluasi dulu. Terus juga Kopdes Merah Putih butuh anggaran besar, MBG butuh anggaran besar. Pertanyaannya yang ngalir ke Pemda berapa? Iya, itu pertanyaan gue. Kan dulu waktu pertama kali gue mendengar program pemerintah kayak Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis gitu ya. Terus dibilang ada efisiensi. Waktu itu di kepala gue adalah, oh ini kantong kiri kantong kanan aja. Spending government di sini ditahan dikit, tapi spending jor-jorannya di MBG. Harapannya itu akan punya multiplier efek ke daerah. Kenyataannya nggak kayak gitu ya, Mas? Kenyataan nggak gitu. Kenyataannya analoginya diambil dulu nih uang, ya kan? Nggak boleh cair. Begitu dicairkan bukan ke tempat orang yang diambil tadi. Kira-kira sederhananya gini deh. Efisiensi nih, efisiensi anggaran. Kan maksudnya mau dibalikin lagi ke MBG. Betul. Nah, ini kalau dalam ekonomi ada namanya lag effect. Lagging. Jadi direm dulu belanjanya, begitu mau direalisasikan belanja ke tempat lain, itu butuh waktu kan, persiapan. Terus juga yang diambil belanjanya tadi sama penerima alokasi belanja tadi itu dua hal yang beda. Dua pihak yang berbeda. Yeah. Nah, akibatnya apa? Yang ini jerit-jerit. Yeah. Nah, sementara yang ini nyayur. Butuh proses. Jadi kalau dilihat tuh ada yang aneh juga. Dia efisiensi untuk MBG. Tapi realisasi dari MBG itu baru 7% dari 71 triliun. Jadi sebenarnya nggak langsung digelontorin sebanyak 71 triliun untuk MBG juga nih. Gitu. Nah, itulah jeda itu. Artinya udah efisiensi nih. Dan MBG sebenarnya jalan juga belum terlalu banyak butuh duit sekarang ini. Nah, ini pertanyaannya efisiensinya kemana? Ini yang kita jadi lagi pertanyaan nih. Efisiensinya benar buat itu? Kan gitu pertanyaan buat MBG. Ternyata efisiensinya itu prioritas untuk bayar utang. Plus bunga. Dari profil jatuh tempo surat utang pemerintah emang ada yang akan segera jatuh tempo ya? Oh iya. Juni 178 triliun. Sepanjang tahun 2025 itu ada 800 triliun lebih utang jatuh tempo, bunganya 550 triliun. Jadi 1.350 triliun, ya. Bunganya aja 550 triliun. Tahun ini. Tahun depan bisa lebih banyak karena utang yang jangka pendek diterbitin 2025 numpuk juga harus dibayar 2026. Bunga dan pokoknya ya kalau jangka pendek. Bon lagi. Nah itu buat itu efisiensinya. Pusing gue. Jadi nggak bener buat MBG semua nggak juga. Makanya itu yang juga kita sempat pertanyakan ya. Di akhir tahun lalu udah banyak ekonom bilang bahwa 2025 nih global bakal kontraksi. Ada kecenderungan seperti itu. Dan kita justru menyikapinya instead of kita kayak ngegelontorin uang supaya ekonominya jalan, justru anggarannya diefisiensikan gitu. Nah itu kan counterintuitif banget gitu kan. Dari awal tuh kita kayak merasa kenapa begitu ya gitu. Tapi bisa gak sih sebenarnya kayak dalam kondisi kita mau driving economic growth, tapi anggarannya kita ketatin, itu possible gak sih sebenarnya? Ya akhirnya yang terjadi kayak sekarang.
Ke Pati. Ya kan, kayak Pati, Jombang dan lain-lain. Karena ini ada resepnya nih. Jadi resepnya ini kalau dilihat ke belakang, ini kelihatannya banyak terinspirasi pada waktu krisis utang Eropa 2013. Yunani, Spanyol ya, Irlandia bahkan itu disebut sebagai program austerity. Jadi kalau ekonomi lagi susah nih, yang pertama kali pemerintah harus lakukan diketatin lagi. Subsidinya dipangkas, dana pensiun dipangkas, kemudian pajak dinaikin gitu ya, belanja diefisiensikan. Itu namanya austerity. Jadi 2013 ini lagi diuji coba di Indonesia 2025. Makanya kalau headline koran-koran internasional macam-macam itu judulnya adalah Indonesian Government do the austerity plan. Tapi itu mekaniknya gimana Mas? Di drive sama apa kalau nggak pakai anggaran? Nah, itu justru itu. Jadi perdebatannya kalau ekonomi lagi turun harusnya kan counter cyclical nih. Iya. Ya biasanya Bu Menkyu sering ngomong nih, iya kita counter cyclical. Enggak, yang terjadi sekarang ini pro cyclical. Pro cyclical ini artinya siklus ekonominya lagi melambat, tambah lagi pemerintah ketatin anggaran. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya makin turun. Makanya austerity itu ditolak di mana-mana. Jadi program yang nggak laku. Karena makin orang butuh likuiditas, sekarang pemerintah juga ikut ikat pinggang. Jadi pengusaha ikat pinggang, konsumen ikat pinggang, pemerintah ikat pinggang. Terjadilah Pati. Gak boleh. Harusnya kalau dalam kondisi ekonomi lagi melemah, suntik likuiditas dong. Keynes. Kenapa government nggak ngelakuin itu? Duitnya nggak ada, Pak. Ya maksudnya kayak yaudah apa kayak ori lagi gitu atau Nah itu jadi ada dua pertanyaan. Iya. Duitnya ada apa enggak? Oke. Kalau nggak ada nyarinya gimana? Iya. Nah duitnya ada apa enggak? Sebenarnya kalau mau dilakukan efisiensi belanja, mulai dulu dari atas. Itu yang dilakukan Vietnam. Iya. Jadi Vietnam itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Maksudnya gimana? Vietnam itu efisiensi pemerintah daerahnya, ya kementerian, pemerintah daerahnya dikecilin jumlahnya, tapi dia tumpul ke bawah. Maksudnya tumpul ke bawah, PPN itu diturunin dari 10 jadi 8%. Itu ingat banget tuh, Vietnam. Jadi itu yang harus dilakukan tuh. Nah kita nggak. Sebaliknya ya kita ya. Betul. Itu Vietnam. Kemudian yang kedua, Jepang itu pernah punya program helikopter money kan. Jadi kalau ekonomi lagi deflasi terus, gelontorin aja terus uang. Tapi bukan hanya ke kelas miskin. Apalagi kalau miskinnya versi BPS kan 600.000 per bulan per orang gitu kan. Jadi kalau 700.000 per bulan per orang udah dianggap kelas menengah. Kalau Jepang enggak, rumah tangga ibu-ibu semuanya itu dapat uang. Itu tujuannya apa? Biar ekonominya muter. Jadi sampai kebijakannya adalah bagi-bagi uang dari helikopter lah, disebutnya helikopter money. Nah itu kita nggak melakukan kayak gitu. Oke. Ini udah gloomy banget. Gloomy banget nih. Ini mendung banget. Apa berikan kami sedikit secercah cahaya atau harapan terhadap penonton podcast ini, kalau itu terjadi, skenario itu terburuk terjadi, berapa lama dan bagaimana kita bisa recover? Ya, saya pikir gini, masih banyak di luar sana ya opsi-opsi untuk bisa bertahan tanpa mengharapkan dari pemerintah. Ya, karena tadi pemerintahnya sambil ikat pinggang. Dan kita pernah mengalami hal yang paling buruk waktu pandemi. Salah satunya mau disebut dia cuman survival, cuman dia bisa bertahan hidup, tapi Indonesia masih punya UMKM. Itu satu. Yang kedua, kita masih punya solidaritas antar masyarakat. Dalam kondisi yang terburuk pun recover itu memungkinkan. Ya, pandemi itu dulu memunculkan banyak inisiatif gitu kan. Udah orang nggak mikir monetisasinya tuh, nggak pikir soal value money kan. Tetangga nggak punya obat dia kasih, tanpa mikir suatu saat mau narik apa nih dari si tetangga yang tadi balas budi dan lain-lain. Jadi kita masih punya giving index kita makanya turun naik tapi masih cukup bagus. Terus satu lagi, kita harus ngambil kesempatan nih. Sekarang ini industri-industri yang sedang layu sebenarnya bisa dikembangin dengan industri hijau. Itu yang lagi dikerjain orang-orang yang ada di Vietnam dan lain-lain. Dia tahu, Vietnam juga tahu dia gloomy. Tapi yang terjadi di Vietnam itu semua hotel sebagian besar sekarang udah pakai panel surya yang diproduksi sama Vietnam sendiri. Terus Vietnam tahu gimana cara ngembangin industri otomotif yang lagi sunset. Dia masuk ke Indonesia. Taksi include
kendaraan listriknya, include charging stationnya. Jadi satu paket itu made in Vietnam. Ya kan, sistemnya juga ibaratnya gitu, engineeringnya dari Vietnam juga. Nah, kita harus menemukan tuh. Jadi kalau hope tadi, kalau mau nyari apa nih? Ini yang saya lihat harus dicari Indonesia secepatnya. Jepang tahu dia aging population, udah mulai banyak orang tua. Jawabannya adalah robotik kan, gitu. Kemudian Tiongkok atau China, dia ngebolehin lagi punya anak lebih banyak untuk reverse populasi tadi. India tech-nya yang didorong. Nah jadi kita harus punya nih, gitu? Leverage ini ke depan apa? Kalau menurut saya sih yang paling memungkinkan ya itu masuk pada narasi-narasi hijau tadi. Karena di situ akan ada imagining untuk job baru, skill baru, dan juga semua pemerintah mengarahkan ke sana gitu. Jadi pemerintah kalau nggak punya duit nggak apa-apa, tapi fasilitasin aja. Dan itu jadi penyerapan tenaga kerja juga ya? Iya. Karena kan kuncinya kan itu ya. Ya kita hitung tuh ada 19 juta. Oh ya, kok mirip ya angkanya. Tapi benar kok, 19 juta lapangan pekerjaan. 19 lapangan kerja. Itu 19 juta? 19 juta lapangan kerja dalam 25 tahun ke depan kalau kita move ke transisi energi. Bapak Wapres itu visioner. Siapa yang bilang dia salah? Gak ada. Ngawur dia tuh punya yang bikin salah. helikopter view tentang the future. Instead of doing yang tadi Mas Bima bilang, pemerintah sekarang itu big bet-nya kemana sih? Dan kenapa so far ini belum kelihatan? Kemungkinan ada diskoneksi antara mimpinya Pak Prabowo itu dengan second layer sampai birokrasi paling bawah. Jadi contohnya gini deh, masalah daya saing itu selalu disebut-sebut. Nomor 1 itu adalah korupsi, berikutnya inefisiensi birokrasi. Jadi kan analoginya gini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran menyingkirkan lemak-lemak buruk. Oke, lemak buruk itu ada di inefisiensi birokrasi, berbelit-belit birokrasinya, sama korupsi. Nah, ini lemak buruk yang nggak pernah beres sampai sekarang. Itu ya. Jadi kalau mau mulai dari mana, beresin dulu lah internal birokrasinya. Nah, jadi nggak apa yang disampaikan Pak Prabowo, mau ngomong soal pertanian, mau ngomong soal ketahanan energi, itu kelihatannya macet di birokrasi. Bawahnya nggak kerja jadi. Ya. Gitu. Kedua, ekonomi tapi ada hubungan dengan politik apa? Terlalu banyak second line-nya Pak Prabowo sehingga di antara mereka sendiri ego sektoral dan koordinasinya jadi susah. Jadi kalau dulu misalkan investor mau datang gitu kan, mau nanam uang di PKPM misalnya. Ya otomotif gitu ya, di PKPM, Kementerian Perindustrian. Oh sekarang kan ada Kementerian Perindustrian, ada BKPM, ada Danantara, ada macam-macam. Jadi ada Kemenko-nya ya. Kemenko jadi lebih panjang. Nah, jadi kemarin pada waktu Dirut Agrinas itu mundur. Ya, itu statementnya adalah mengembalikan lagi. Pak Prabowo maunya ketahanan pangan, tapi kok birokrasi nggak mendukung. Sebenarnya itu birokrasi dan pendanaan nggak mendukung. Oke kalau dana kan tadi ya, lagi ada efisiensi dan lain-lain. Birokrasi deh paling nggak mendukung. Nah jadi lemak jahat yang harus disingkirkan sebenarnya belum tentu dengan cara efisiensi anggaran, tapi melakukan yang dilakukan seperti Vietnam. Kalau mau slim gitu ya, obat slimmingnya gitu ya dan fitnessnya itu harus tepat. Nah itu yang menurut saya tuh masih belum clear di sana. Nah terus Pak Prabowo di luar negeri selalu ngomong Indonesia bisa mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Begitu nyampe di dalam negeri itu beda semua. Jadi bagi pihak luar yang penting kan konsistensi. Nah ini yang kelihatannya agak langka nih. Jadi apa yang diucapkan oleh presiden di berbagai forum internasional dengan yang dilakukan di dalam negeri itu bertolak belakang. Nah jadi menurut saya sih masalahnya Pak Prabowo ini orangnya punya konsep besar, oke. Kita hargai dalam artian dia punya konsep ya. Meskipun cara-caranya itu banyak lah mendapatkan kritik. Tapi konsep-konsep besar tadi, jangankan kan gini kan, oh ini kritik terus gini-gini. Enggak, kita diem aja. Itu nggak akan berjalan juga. Karena pembantu-pembantunya tadi. Nah gitu. Jadi biasanya kan yang inisial mana mas pembantunya? Inisialnya B. Wow. Takut. Ya, jadi gitu. Itu kayaknya inherent risiko bawaan dari sebuah kabinet yang gemuk ya. Iya. Iya kan?
Karena itu kan counterintuitif. Kok lu pengen birokrasinya lebih seamless gitu ya, tapi punya kabinet yang sangat gemuk, ya nggak, semakin banyak pintu yang harus diketok kalau pengen melakukan apapun gitu. Tapi itu kan harusnya gini, oke lah menyenangkan dengan banyak orang gabung ya. Iya. Bukan cuma kabinet kan, komisaris juga gitu ya. Iya. Tapi ada waktunya. Jadi Pak Prabowo ini sekarang harus set the time. Kapan waktunya udah bilang cukup soal masalah bagi-bagi jabatan politis. Waktunya pilih orang yang benar buat kerja. Nah, ini yang kelihatannya belum ketemu nih. Karena dari awal kan kita bilang, Pak, coba kocok ulang kabinet kan. Ini selalu desakannya begitu kan. Karena ada beberapa yang nggak perform. Betul. Maksudnya secara objektif nggak perform, banyak loh yang bisa ngisi di sana yang bisa lebih perform. Tapi kelihatannya itu bukan prioritas. Prioritasnya lebih ke arah stabilitas politik. Saya nggak ngerti kenapa ya. Padahal kan hampir nggak ada oposisi kita di Indonesia. Ini agak jauh ya, ini ekonomi politik ya. Tapi harus disebut ke sana, gitu. Jadi artinya dia kebingungan sendiri dengan gemuknya birokrasi yang diciptakan untuk memuaskan simpatisan politiknya, yang bantuin politik pada waktu pemilu. Tapi itu makanya kalau semua survei soal bisnis ditanyain, apa yang jadi hambatan utama? Jawabannya adalah birokrasi. Sebelum ngomong tenaga kerja, sebelum ngomong suku bunga, logistik dan lain-lain, akan jawabnya adalah birokrasi. Di situ. Oke. Bu Sri Mulyani. Yes. Selama ini kan dia didemonize gitu ya, didemonisasi sama orang-orang. Jadi sansak, jadi kambing hitam ya. Jadi sansak. Does she deserve the hate? Kalau saya sih bedain cuma dua nih ya. Ini memang penilaian subjektif lah, anggap aja subjektif gitu ya. Tapi ada Bu Sri Mulyani yang mewakili teknokratik. Itu mungkin era-era SBY ya. Nah kemudian dalam beberapa tahun terakhir lah, tanpa menyebut presidennya siapa. Nah itu kelihatannya sudah mewadahi kepentingan politik. Dan dari beberapa kebijakan, terutama statement-statementnya, ya ini APBN untuk Pak Prabowo. Belakangan juga statement yang terakhir yang pajak sama dengan zakat ya. Maksudnya ya boleh lah sebagai menteri memang harus tunduk dan juga membela presiden ya dalam berbagai kebijakan. Yang namanya juga menterinya gitu ya, pembantu presiden. Tapi ada beberapa hal yang dia latar belakangnya teknokratis kan. Dia latar belakangnya teknokratis sebagai ekonom. Kenapa nggak memunculkan nuansa teknokratiknya juga? Jadi lebih heavy kepada yaudah deh yang penting politik. Mulai pudar ya, aura-aura teknokratnya mulai pudar gitu. Betul. Terus beberapa juga bukan hanya anggaran tapi juga dari sisi orang-orang terdekat Bu Sri Mulyani juga, kita waktu itu juga kebingungan. Ini saya sebut aja lah bea cukai ya dan lain-lain itu ya buat apa ada orang luar dari Kemenq misalnya gitu ya. Itu sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda kok ada beda ya Bu Sri Mulyani yang sekarang dengan dia sebagai seorang teknokratik gitu. Kita rindukan sebenarnya Bu Sri Mulyani teknokratik. Jadi pada waktu Bu Sri Mulyani terpilih menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo, itu yang diharapkan itu adalah Bu Sri Mulyani bilang tidak. Untuk apa? Misalkan Pak Prabowo minta MBG dan lain-lain ya. Itu Bu Sri Mulyani akan menjadi gatekeeper. Akan mengevaluasi untuk bilang, Pak, ini kondisi utang, kondisi defisit lagi kurang oke. Masa mau dilanjutin dengan program-program yang begitu besar? Nah itu jadi ini loss gitu, loss aja. Nah ini yang membuat kita akhirnya melihat, wah kita kayaknya dulu pernah punya Menteri Keuangan yang bisa mempertahankan idealismenya secara teknokratik untuk bilang nanti dulu deh Pak. Ya pakai aja cara-cara Jawa nggak ada masalah untuk menolak halus. Nah kalau sekarang yang terjadi berkebalikan lah dengan ideal seorang Menteri Keuangan. Ya, Mas, ini kan masa pemerintahan Pak Prabowo 10 bulan ya? 10 bulan ya? Hampir ya? Ada nggak 10 bulan ya? Ya 10 bulan lah, 10 bulan. Tadi sempat nyinggung beberapa kabinet pos-pos yang sudah saatnya di reshuffle. Siapa yang menurut Mas Bima yang layak di reshuffle dari kabinet kali ini? Ya boleh dong. Inisial Enggak usah lah. Soalnya benar kata Mas Bima. Unfilter ya? Gini. Karena benar ada beberapa menteri yang sudah sangat terbuka bilang dia kinerjanya 0. Fahri Hamzah hari ini mengakui minta maaf kepada Kemenkonya, kepada Pak AHY, minta maaf
achievement dia 10 bulan masih 0 gitu. Ya kan? Fair dong. Kita pertanyakan. Jadi 10 bulan ini lu ngapain aja gitu kalau masih 0% gitu. Nah, siapa yang menurut Mas Bima layak untuk nih ya. saatnya Pak Prabowo cari orang lain deh gitu. Saya sih satu tim aja. Jadi satu tim ekonomi itu diganti semua. Berarti dari Menko-nya, ya, Menq, Menteri SDM masuk di situ, Menteri Perindustrian. SDM masuk. SDM masuk di situ. Kemudian Menteri Investasinya. Kalau Menteri Investasi itu menurut saya fokus aja di Danantara. Parosan ya. Parosan ya. Jadi Parosan fokus aja di Danantara. Karena Danantara ini kerjaannya berat banget gitu. Dan ini harus dipisahkan dengan investasi. Ada nggak persamaan? Ada. Tapi sebaiknya dipisah gitu ya. Jadi ini bukan karena kinerja tapi lebih ke arah biar fokus. Terus Pak Bahlil kan Menteri SDM tadi ya, apa yang disebutkan oleh Prabowo dengan yang dilakukan itu beda sekali tuh. Jadi Prabowo komitmen energi terbarukan dan lain-lain, sementara di dalam negeri kita masih pakai energi fosil, batu baranya jalan terus. Terus Menteri Perindustrian ini juga, nah ini yang menarik dari data BPS, itu kalau pertumbuhan industri kita tinggi, berarti nggak ada masalah sama industri. Porsi industri manufakturnya tetap terjadi deindustrialisasi prematur. Jadi terhadap PDB dia semakin turun. Kontribusinya ya. Kontribusinya. Berarti kan nggak connect nih tadi nih. Data industri yang dibanggakan tadi. Nah ini harus ada evaluasi besar-besar. Kenapa kita nggak bisa mereverse itu kalau mau serius ya? Hilirisasi ini kan sebenarnya industrialisasi. Jangan dipisah. Ya kan kalau nggak nanti akhirnya jadi barang mentah aja, setengah jadi aja. Nah terus menteri lainnya terutama yang di bidang lingkungan hidup ya, kemudian kehutanan, Raja Juli, Menteri. Gak pernah kedengeran ya, bener. Iya, itu jadi bahkan ini juga jadi menarik nih. Apa Pak Prasetyo Hadi itu jadi Menq aja ya? Sekarang Mensesnek ya? Mensesnek. Karena dia kelihatannya yang paham betul soal efisiensi anggaran. Wow. Dan beberapa kali yang mencoba berkomentar, media, betul. Bukan Pak Hasan Asbi kan, tapi lebih ke arah Pak Prasetyo Hadi. Jadi kelihatannya dia lebih pinter nih soal keuangan nih. Jangan taruh di Sesnek dong. Si paling bahaya ini podcastnya bahaya ya. Tayang nggak sih? Banyak blipnya. Banyak blipnya enggak usah unfiltered lah. Oh ya udah. Terus? Ya. Terus. Berarti dengan menyebutkan itu kayaknya udah sepertiga dari kabinet deh. Ya, kayaknya wamen-wamen nggak ada yang perlu. Belum Budiman Sujatmiko kan? Iya. Badan Penanggulangan Kemiskinan ya kan? Nggak ada, nggak pernah kelihatan, nggak ada gaungnya sama sekali, hilang. Betul. Perumahan tuh diharapkan juga. Pak Marwar. Ya, Bang Ara ya. Jadi salah satunya kan pengennya jadi pengungkit ekonomi juga kan? Wamen-wamen sih. Iya, wamennya. Jadi gini, ini menarik ya. Beberapa wamen itu kayak nggak ngobrol sama menterinya dan kelihatannya punya agenda lain dengan menterinya. Ini banyak nih kejadian nih. Iya. Menteri Tenaga Kerja. Wamennya sembarangan sih ngomongnya di media. Ya, wamennya juga beda. Nah, perumahan tadi ya, itu juga beda. Terus ada lagi apa? Kemenko PMK ya dengan menteri teknis bidang sosial dan lain-lain. Iya. Sampai sekarang masih ngobrolin soal data terpadu kemiskinan tuh. Nah, jadi ini kenapa waktu itu Pak Prabowo gampang banget ya nempatin banyak orang jadi wamen yang ternyata saya nggak tahu apakah fungsinya adalah mengkontrol menteri gitu ya. Tapi kalau itu yang diinginkan Pak Prabowo berhasil. Karena beberapa menteri itu dengan wamen seperti nggak kompak. Betul. Apa emang sengaja untuk mengontrol itu kan? Beberapa kali kan misalkan soal masalah perumahan juga sama gitu ya. Jadi apa yang itu dilakukan model seperti itu gitu nggak kompak. Terus Menteri Keuangan dengan beberapa wamennya ini menarik juga 3 wamennya. Nah itu juga ada satu wamen yang mungkin bersemangat banget gitu ya, baru jadi wamen, tapi statement-statementnya dikonter oleh Kemenq sendiri. Yang suka nempel Parosan bukan? Pokoknya wamen dari partai. Kan ada satu wamen dari partai. Pokoknya keluhnya ya. Cluenya adalah setiap kali dia berkomentar gitu ya selalu diklarifikasi oleh Humas Kemenq. Itu cluenya. Jadi nggak akrab ya, jadi nggak akur, nggak ngobrol dulu lah sebelum. Nggak ada grup WhatsApp ya, nggak ada grup WhatsApp. Iya kan? Iya. Jadi kelihatan kayak ada agenda masing-masing. Apakah agenda politik
atau yang satu merasa dekat misalnya dengan Prabowo gitu ya. Tapi secara ekonomi ya, balik lagi secara ekonomi ya. Kenapa ini penting? Satu tadi biar ada kepastian nih arah pemerintahan nih mau kemana, sektor apa yang dituju. Nah jangan yang terjadi investor udah ketemu menteri ini terus tadi bilang lagi. Menteri ini bilang ini. Iya bilangnya ini. Itu berapa kejadian yang akhirnya udahlah capek lah investasi kalau gini cari yang lain aja. Kalau masalah koordinasi itu kan fundamental banget. Betul. Yeah. Like, yang Mas barusan bilang itu kayak kita semakin jauh dari something yang solutif gitu loh. Jadi is there any indicators of gue mau bilang ya, is there any indicator of crisis on the horizon Mas kalau kayak gini caranya? Karena saya langsung kayak pengen menyimpulkan gitu, ini kalau kayak gini terus mah akan krisis gitu. Enggak. Menurut saya krisisnya akan dimulai dari daerah. Yang tadi. Yang dilakukan dari pusat, oke, seolah ya di pusat everything oke. Dengan dinamika tadi kan gitu ya. Tapi riaknya itu yang akan terasa duluan adalah di daerah. Nah itu yang kelihatan sekarang nih terjadi begitu. Gue takutnya terjadi perfect storm sih. Ngerti gak? Di luar, di dalam kita belum stabil yang tadinya dengan ada riak-riak di daerah ini. Di luar juga Trump kan dengan big beautiful bills-nya, defisitnya semakin besar. Tarif kan akan hit ya. Kan berlaku di Agustus ini nih. Tarif dia ke berbagai negara itu. Dan dia memecat kepala biro statistiknya karena angkanya tidak sesuai dengan kemauan dia kan. Berarti kan kalau dia menggantinya dengan orang kepercayaannya dia, otomatis angkanya pasti akan disulap abrakadabra sesuai kemauannya Trump kan. Nah gimana ini kalau semuanya dari faktor dari luar masuk ke Indo dan faktor dari Indo sendiri kita belum stabil, kayaknya bisa menciptakan sebuah perfect storm ya. Iya, sebenarnya perfect stormnya udah terjadi kan. Tapi ya inilah anugerah Tuhan ya. Wow. Jadi tadi Indonesia ini, kenapa saya nggak percaya Indonesia akan kemudian destroy gitu ya, atau terjadi apa yang ditakutkan disintegrasi dan lain-lain. Enggak, karena kita tadi masih punya solidaritas di tingkat sosial itu. Kita guyup orangnya. Iya, makan nggak makan yang penting kumpul. Tapi kalau dicerna lagi, ada basis underground ekonomi. Jadi underground ekonomi itu kan ekonomi yang tidak dipajaki. Tapi sebenarnya maksud dari underground ekonomi Indonesia yang cukup besar, yang penting bukan kriminal ya. Tapi itu yang mempertahankan orang bisa hidup sampai hari ini tanpa terikat dengan data-data formal ekonomi yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi di satu sisi itu bagus juga ya buat ekonomi kita ya. Nah, kenapa kita bisa begitu? Kan ada yang bilang ada perfect storm dari global, lagi ada trade war dan lain-lain. Tapi kan ekspor kita nggak sebesar itu. Iya, betul. Ya kan? Sebagian besar kita domestik. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan informal sectors, jadi informal itu sebenarnya harusnya ya, itu menjadi pilihan bukan survival. Orang itu banyak yang memilih informal karena pengen fleksibilitas kerja. Tapi gajinya, nah ini kan yang penting kan, gajinya lebih tinggi daripada yang kerja kantoran. Itu juga banyak informal-informal yang begitu. Jadi artinya underground, informal, kemudian pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa itu selama mereka ya, asalkan ya satu yang membuat jadi perfect storm apa? Keributan-keributan soal anggaran yang terjadi di pusat itu berpengaruh langsung pada energi. Ini yang fatal. Jadi efisiensinya sampai kepada subsidi BBM dipangkas, LPG diperketat, listrik tarifnya naik. Itu baru akan kena ke underground tadi nih. Tapi sejauh ini belum ada ya. Nah ini harapannya jangan sampai ya itu. Tapi kalau misalkan efisiensinya berubah menjadi bupati yang main naikin pajak bumi dan bangunan, kemarahannya struktural, tapi dia tidak langsung menggoyang underground ekonomi tadi. Belum separah itu. Nah ini yang kita lihat lagi kita tunggu adalah seberapa besar subsidi-subsidi yang diberikan 2026. Dan gue rasa menarik sih untuk menunggu gimana arahan-arahan ya dari Pak Prabowo kan untuk meredam keributan-keributan kecil. Karena Bupati ini kan orang Gerindra. Menurut lu dia akan kayak aware nggak atau even questioning
itu bener gak sih yang dibilang Chelios 5,12 gak bener? Dia akan aware kayak gitu. Nggak tahu, tapi yang pasti yang kayak gini dia akan ditertibkan lah. Maksud gue, apalagi kan Bupati-Pati itu dia orang kader Gerindra gitu ya. Pasti akan ditertibkan. Dan gue nggak tahu yang lain tuh harus kita cek apakah dari partai-partai mana aja. Tapi karena ya partai terbesar apa PDIP juga udah sedikit akur kan sama Gerindra, pasti kan secara nasional pasti akan disuruh diam dulu dong gitu ya kan. Gue ada program-program besar nih gini untuk dijalanin gitu. Iya kan? Ya bisa aja kita berharap kayak gitu. Oke. Mungkin kalau terakhir dari gue, di modelnya Chelios kita punya berapa banyak waktu sampai titik terendahnya? 2026 kuartal kedua. Start lagi dong. Iya. Baru mau nyicil mobil gue. Oke, udah. Terakhir Mas, apa yang harus kita lakukan orang awam untuk mempersiapkan kan itu ya? Karena yang nonton kita kan Big Alpha kan awam ya. Apa yang kita bisa lakukan di level individual? Yang pertama nggak boleh FOMO ya dari sekarang. Jadi belanja memang fokus dulu, belanja yang memang kebutuhan primer. Utang boleh nggak? Kalau utangnya buat alat produksi untuk yang produktif nggak ada masalah. Terus ya kan, jam itu bukan konsumtif dia, ya kan, buat produktif juga kan. Gue nggak punya jam, Langsung tutup. Gak apa-apa itu produktif. Produktif ya, buat kerja. Kita timekeeper tadi. Nah, tapi kemudian kalau misalnya kelihatan sekarang nih ya, beberapa yang kayak udahlah, yang penting utang dulu, yang penting tersohor ya kan. Maksudnya biar tekor asal tersohor pakai utang. Nah, itu yang harus dihindari. Dana darurat penting tuh. Dana darurat itu asal rekeningnya jangan sampai diblokir. Banyak teman-teman yang dana daruratnya dia diblokir, dianggap rekening dorman kan. Padahal dana darurat ya bener juga, dana darurat itu kan emang harus dipakai, iya kan? Ya, dipakai kalau kondisi emergensi, kalau nggak ada apa-apa ya diendepin aja kan. PPATK yang susah juga nih. Atau belum. Nah, kayaknya PPATK yang bikin emergensi. Mau ngomong gitu nggak enak nih. Nah, tapi akhirnya keluar juga. Nah, itu terus selain dana darurat juga, cari pekerjaan sampingan sebanyak-banyaknya. Sekreatif mungkin. Itu praktikal ya, saran-saran yang sangat praktikal. Kalau dari gua adalah sebagai yang punya acara di Unfiltered ya. Ini bukan buat fear mongering ya. Maksudnya kan kita harus disclaimer juga, jangan. Soalnya kita nggak jualan apa-apa juga. Iya, kita nggak ada jualan apa-apa gitu. Jadi kita ini bukan fear mongering, ini hanya sharing. Kita jualan kripto ya kan. Jualan member. Kita hanya menampilkan salah satu sisi argumentasi dari kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Dan kalau gue pribadi, gue tuh suka kata-katanya Pak Khatib Basri ya. Dia bilang Indonesia itu sering sekali mengecewakan, tapi dia berlaku dua arah, mengecewakan para optimis dan mengecewakan para pesimis katanya. Jadi itu kata-katanya Pak Dede. Terima kasih Mas Bima. Siap. Boleh gak? Satu lagi. Ya. Kira-kira kalau Q2 nyungsep. Balik lagi. Ya, pengen mulai nabung nih. Kira-kira kalau Q2 nyungsep, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa recover lagi? Tergantung jenisnya nih. Kalau ngelihat perfect storm yang ada sekarang, nah ini banyak yang bilang tipikalnya adalah hurufnya adalah Nike Shoes ya. Oh, Nike Shoes. Ya, Shoes. Itu yang moderate skenario. Jadi kalau shoes begitu, dia artinya butuh recovery tapi waktunya agak lebih panjang. Karena kita juga ngerasa kayak, iya sih daya beli, tapi kalau disebut krisis kayaknya belum ya. Tapi makin lama kok denger orang nyari kerja susah. Nah itu, kita makin lama. Jadi recovery juga lebih lama. Yang terburuk skenarionya adalah L. Jadi once L, artinya kita drop, itu almost kita nggak akan pernah recover. Dan itu terjadi. Sebenarnya hari ini, ekonomi kita tuh model L sejak tahun 98 krisis. Sebelum itu Pak Harto pertumbuhan ekonominya 7-8% ya kan. Setelah itu kan L. 2 dekade kita udah 5% sih. Iya, betul. Nah itu worst skenario kalau terjadi lagi. Jadi ada new normalnya setelah 5 ya gitu ya. Betul. Lebih kecil. Ya, semoga jangan itu tapi worst skenario-nya. Oke. Thank you for the nightmare Mas Bima. Thank you ya. Kayaknya nggak nakut-nakutin. Bikin kita nggak bisa tidur ya. Thank you ya. Mana baru nyicil. Terima kasih Mas Bima atas kesempatannya. Sama-sama. Jadi gitu aja Unfilter kali ini. Kalau mau follow Mas Bima, follow-nya
akun pribadi apa akun Chelios? Chelios aja lah. Chelios ada di @Chelios_id di Instagram ya? Instagram. Oke, ya udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk kita bisa ngundang tamu-tamu yang punya nama besar lah di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.